Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 dan masih pada bab 3 yaitu tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Pada bab ini, kalian semua diharapkan mampu memahami biografi singkat para tokoh dan peranannya dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke bagian D, marilah kita sama-sama mereview sebentar pada bagian A, B, dan C. Pada bagian A, kita mengenal Wali Songo. Mereka semua ada 9 tokoh, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim yang banyak melakukan gerakan penyebaran ajaran agama Islam di Banjar, Gresik. 2. Sunan Ampel yang banyak bergerak dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Surabaya dan sekitarnya. 3. Sunan Bonang di Bonang, Tuban. 4. Sunan Giri berdakwah di Giri, Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat berdakwah di Derajat, Lamongan, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga yang banyak bergerak dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Cirebon. 7. Sunan Kudus di Kudus, Jawa Tengah dan sekitarnya. 8. Sunan Muria di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang banyak melakukan dakwah di daerah Cirebon, Banten, Sunda Kelapa atau Jakarta. Dan pada bagian B, kita mengenal tokoh Islam yang bernama Abdul Rauf Singkil yang berasal dari Singkil, Aceh. Dan di bagian C kita mengenal Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan. Selanjutnya adalah bagian D, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayah beliau adalah seorang tokoh agama yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah seorang anak yang patuh dan rajin belajar, sehingga dari sejak kecil beliau sudah belajar bahasa Arab. Karena kepatuhannya kepada orang tuanya, pada tahun 1889, beliau diperintahkan untuk belajar ke kota Mekah untuk menuntut ilmu agama Islam seperti qiraat, tafsir, fikih, tasawuf, ilmu mantik, dan ilmu falak. Sekembalinya dari kota Mekah, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan atau Haji Ahmad Dahlan. Dan pada tahun 1903, beliau kembali ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Dan sekembalinya dari kota Mekah, beliau mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah. Dan walaupun seperti itu, beliau juga sebelumnya menjadi seorang guru agama di kampungnya. Beliau juga aktif berdagang dan bertablik. Dia juga mengajar di sebuah sekolah pendidikan guru di Jogja dan pendidikan untuk pegawai pribumi di Magelang. Beliau sering dianggap sebagai ulama yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Contohnya, sesuai dengan ide pembaruan yang diyakininya, ia mulai melakukan usaha meluruskan akidah dan amal ibadah masyarakat di Kauman Jogja. Salah satunya yaitu dengan mendirikan surau atau musola dengan arah kiblat yang benar dan membetulkan secara diam-diam arah kiblat di kota-kota, di masjid-masjid di Jogja, yang tujuannya hanya untuk meluruskan arah kiblat, termasuk salah satu masjid terbesar di kota Jogja yaitu Masjid Agung. Dan beliau tidak meminta izin kepada kepala penghulu keraton pada saat itu karena pasti tidak diizinkan. Dan dia akhirnya kan melakukannya dengan diam-diam bersama para santrinya,
meluruskan masjid tersebut pada suatu malam, meluruskan kiblatnya ya, dan membuat garis putih sebagai tanda penanda saf. Jadi kalau kalian sekarang melihat di masjid-masjid itu ada tanda saf, garis putih tanda saf, atau dengan sejadah panjangnya itu adalah peninggalan atau ajaran dari beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau juga memberikan pengajian kepada kaum muslimat, yang pada saat itu kaum muslimat itu tidak mendapatkan pendidikan atau pengajian tentang keislaman. Dan menurut ajaran beliau bahwa kaum wanita boleh keluar rumah selain untuk mengaji. Padahal pada saat itu kaum wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali untuk mengaji, ya. Beliau juga memberi dakwah selain kepada kaum awam juga kepada pegawai golongan atas, dan beliau itu sebagai seorang khotib sangat disenangi dan dikagumi karena kepandaiannya dalam membawakan ajaran-ajaran Islam yang sangat mudah dipahami oleh para kaum muslimin pada saat itu. Jadi hal pertama yang dilakukan beliau adalah tadi ya, meluruskan akidah dan amal ibadah masyarakat di Kauman Jogja. Karena pada saat itu banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh umat Islam yang masih terpengaruh dengan ajaran praktek-praktek ajaran agama Buddha dan Hindu. Dan beliau juga seperti yang tadi sudah Mislah sebutkan, mendirikan surau atau musola dengan arah kiblat yang benar. Karena pada saat itu banyak masjid-masjid di kota Jogja yang arah kiblatnya kurang tepat. Ya, termasuk tadi ya Mislah sebutkan yaitu Masjid Agung Jogja. Dan ini dilakukannya dengan diam-diam. Dan ini dianggap sebuah hal yang bertentangan dengan para ulama pada saat itu. Nah, pada tahun 1909, beliau masuk menjadi anggota perkumpulan Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi pendidikan yang anggotanya adalah para kaum terpelajar yang banyak belajar ke luar negeri. Nah, pada saat itu ini adalah satu-satunya organisasi pertama yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh kepada pemikiran pemuda Indonesia pada saat itu yang sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Tujuan beliau masuk menjadi anggota perkumpulan Budi Utomo adalah agar dapat memberikan pelajaran agama kepada para anggota perkumpulan itu. Dan tujuannya adalah agar para anggota dapat mengajarkannya kembali kepada murid-muridnya masing-masing. Karena semua anggota Budi Utomo adalah kaum terpelajar yang tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga beliau mempunyai misi bahwa para anggota Budi Utomo itu seharusnya memiliki dasar agama Islam yang kuat. Ajaran agama Islamnya itu harus kokoh dan harus benar pengajarannya, sehingga nanti diharapkan bahwa para anggota perkumpulan Budi Utomo ini dapat mengajarkan kembali ajaran agama Islam dengan benar, dengan akidah yang benar. Dan karena tanggapan yang positif dan saran-saran dari semua anggota Budi Utomo, maka pada tahun 1911 didirikanlah sebuah sekolah bergaya Belanda yang memiliki kelas-kelas yang bukan hanya belajar agama tetapi juga pelajaran umum. Dan ini satu-satunya pertama kali di Indonesia pada saat itu bahwa sekolah agama tetapi juga di dalamnya mengajarkan pelajaran umum, dan model kelasnya adalah seperti model kelas sekolah Belanda pada saat itu. Dan ini merupakan hal baru ya. Kemudian pada tahun 1910 beliau juga menjadi anggota organisasi Jamaat Khair
Nah, tujuan beliau masuk ke dalam organisasi ini adalah berharap agar bisa mendapatkan informasi tentang dunia Islam dan khususnya tentang perkembangan dunia pada umumnya. Nah, beliau ingin sekali masuk ke dalam organisasi ini agar tidak ketinggalan informasi tentang Islam di Timur Tengah ataupun Islam di dunia. Karena terdorong rasa kebangsaannya, walaupun beliau seorang pembelajar atau pengajar agama Islam, tetapi rasa kebangsaannya itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa beliau ingin sekali juga berbuat sesuatu untuk bangsanya. Kemudian beliau juga masuk ke organisasi Serikat Islam yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo. Alasan beliau masuk ke organisasi tersebut adalah agar dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan dakwah beliau yang membawa ide pembaruan. Jadi setiap beliau masuk ke dalam sebuah organisasi, bukan hanya sekedar masuk menjadi anggota biasa, tetapi beliau punya visi, punya misi ke depan. Nah, seperti di Serikat Islam ini, beliau ingin menjadikan Serikat Islam itu sebagai wadah untuk penyampaian dakwah beliau. Jadi beliau ingin menyampaikan ide-ide pembaruan tentang ajaran agama Islam yang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian atas dorongan murid dan teman-temannya di Budi Utomo, akhirnya beliau mendirikan Muhammadiyah. Tahun 1912 tanggal 18 November. Akan tetapi Gubernur Jenderal Belanda baru mengeluarkan izin pada tanggal 22 Agustus tahun 1914. Jadi 2 tahun kemudian. Ini adalah waktu yang panjang ya. Jadi setiap organisasi pada saat itu harus memiliki izin dari pemerintah Belanda. Dan wilayah organisasi Muhammadiyah ini ditentukan, dibatasi, hanya boleh bergerak di wilayah Jogja saja dan hanya untuk 29 tahun saja. Dalam berdirinya organisasi Muhammadiyah ini terdapat hambatan baik fisik maupun mental yang datangnya bukan dari kalangan masyarakat luar atau sekitarnya, bahkan dari dalam keluarganya sendiri. Dengan berbagai tuduhan, hasutan, dan fitnah yang diterima oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau tetap sabar, tetap teguh ya. Misalnya sudah menonton film dari tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang berjudul Sang Pencerah. Dan itu terharu juga misalnya melihatnya ya. Sedih juga, ternyata seperti itulah perjuangan beliau dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan pembaruan-pembaruan, pembenaran-pembenarannya. Fitnah-fitnah beliau yang diterima beliau adalah beliau difitnah bahwa beliau mendirikan ajaran agama baru yang menyalahi ajaran agama Islam. Padahal yang diajarkan itu adalah agama Islam. Cuma karena apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu banyak yang sudah menyimpang dari ajaran Islam, yang banyak terpengaruh oleh masih melekat ya ajaran agama Hindu dan Budanya. Kemudian beliau juga difitnah sebagai kiai palsu atau kiai kafir karena dianggap meniru cara barat, yaitu tadi dengan mendirikan sekolah agama tetapi di dalamnya berisi pendidikan umum dan model kelasnya mengikuti cara barat, yaitu cara Belanda. Padahal hal ini adalah hal yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, bahwa kita boleh mengikuti sesuatu yang tetapi tidak mengikuti sesuatu boleh asal tidak bertentangan dengan syariat, dengan ajaran-ajaran Islam. Apa yang salah dengan cara apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, memberikan pendidikan bahwa pendidikan agama itu paling penting, tapi pendidikan yang lain yang bersifat dunia itu juga penting. Dan model kelasnya juga kalau memang itu baik, kenapa tidak ya. Dan
walaupun beliau diancam akan dibunuh, bahkan akan dibunuh, namun beliau tetap teguh. Dan yang mengancam bukan orang dari luar Islam, akan tetapi dari dalam agama umat Islam itu sendiri, masyarakat Islam sendiri, dan bahkan keluarganya pun tidak percaya, mengasingkan beliau. Tetapi beliau tetap teguh dan lapang hati karena beliau menganggap bahwa orang-orang yang mengancam, yang menfitnah dan keluarganya sendiri dianggap karena belum mengerti, belum paham maksudnya, bahwa yang beliau ajarkan itu bukan hal yang baru, bukan hal yang menyimpang dari ajaran agama. Beliau hanya meluruskan dan beliau yakin apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Nah, akhirnya Misila akan memberikan beberapa latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah. Berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah dilatar belakangi karena adanya banyaknya penyimpangan ajaran Islam lewat praktek-praktek yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena pada saat itu masih kuat masih kuat pengaruh ajaran agama Buddha dan ajaran agama Hindu ya. Dan itu banyak dilakukan seperti contohnya masih saja umat Islam melakukan sesajen, kemudian namanya apa tuh yang apa sih namanya ya, sesajen tuh pasti ada dupa ya, dupa itu termasuk, dan sesajen itu termasuk salah satunya merupakan salah satu contoh dari praktek ajaran agama Buddha dan Hindu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kehidupan masyarakat yang pada saat itu tidak sehat, antara kaum yang terpelajar dengan tidak terpelajar itu kesenjangannya sangat terlihat. Antara kaum bangsawan dengan kaum masyarakat biasa juga sangat-sangat terlihat sekali perbedaannya. Sehingga dengan berdirinya Muhammadiyah berharap akan ada peningkatan sosial yang bisa setara dengan para bangsawan dengan para masyarakat biasa lewat pendidikan ya. Kemudian kurang menepati dan menghayatinya ajaran agama yang dilakukan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Yaitu tadi contohnya mereka melakukan praktek-praktek ajaran Islam yang tidak sesuai. Berarti mereka belum paham ya. Dan mereka hanya melakukan praktek-praktek ajaran agama Islam hanya sebatas rutinitas, ritual seperti sholat, ya udah ikutin sholat begitu aja tanpa tahu maknanya, tanpa tahu maksudnya apa. Nah, kemudian mereka juga menganggap bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu sudah sesuai, padahal belum. Seperti tadi pembetulan arah kiblat, ya kan, padahal pada saat itu banyak ulama yang ada di wilayah tersebut, tetapi itu masih terus berlanjut ya, tidak ada pembetulannya. Kemudian latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah ini karena pada saat itu kan masa penjajahan Belanda, banyak orang-orang barat yang datang ke Indonesia, khususnya pada saat itu di Jogja ya. Mereka melakukan usaha misionaris atau zending yang ingin berusaha mengkristenkan umat Islam. Dan sebagai informasi bagi kalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbesar Islam yang ada di dunia. Jadi penduduk Islamnya itu banyak di Indonesia, dan ini menjadi ladang, menjadi lahan yang sangat bagus untuk kegiatan misionaris dan zending. Nah, ini mau dihalau oleh beliau ya. Ingin diperkuat akidah umat Islamnya lewat berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah. Kemudian beliau juga melihat bahwa banyak organisasi-organisasi Islam pada saat itu dan banyak sekali ulama-ulama pada saat itu, tetapi beliau ingin merengkuhnya, mempersatukannya dalam ukhuwah Islamiyah. Nah, itu adalah latar belakangnya dan pengaruh budaya barat yang sangat kelihatan sekali yang berada pada saat itu banyak dilakukan justru oleh kaum terpelajar. Mereka
Para kaum terpelajar dari kalangan bangsawan, kalangan terdidik, mereka melakukan pendidikan ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu karena akidah mereka kurang kuat, akhirnya mereka terpengaruh budaya barat dan mereka kembali ke Indonesia dengan membawa budaya-budaya barat yang kurang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti pesta. Dan itu juga banyak dilakukan oleh kaum pemerintah kolonial Belanda ya pada saat itu, senang berpesta. Nah, namanya pesta pasti ada minum-minuman, ada bergaulan yang kurang sehat antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian dari mode pakaian mereka yang berubah, ya, dan itu merupakan pengaruh budaya Barat yang sangat merendahkan ajaran agama Islam, dan itu dilakukan oleh para kaum terpelajar pada saat itu, ya. Kemudian dengan berdirinya Muhammadiyah ini, organisasi Islam Muhammadiyah ini, tujuannya adalah sebagai wadah pembaruan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan untuk memajukan agama Islam, mengajarkan ajaran agama Islam kepada para anggotanya melalui kegiatan pendidikan. Sehingga dengan adanya Muhammadiyah ini, maka tingkat pendidikan, pemahaman para anggotanya khususnya dan umumnya kepada umat Islam pada saat itu di wilayah tersebut menjadi lebih baik, lebih meningkat dari sebelumnya. Demikianlah sejarah singkat tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua dan menambah wawasan kalian tentang keislaman yang ada di Indonesia. Bahwa beliau adalah pendiri organisasi Islam terbesar salah satunya di Indonesia, yaitu organisasi Islam Muhammadiyah, yang sampai saat ini, sampai sekarang masih terus menciptakan hal-hal yang baru dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini banyak mendirikan sekolah-sekolah yang berlandaskan Islam dan banyak mendirikan rumah sakit-rumah sakit di seluruh penjuru Indonesia, dan juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan politik yang sampai saat sekarang menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PAN, Partai Amanat Nasional, yang saat ini diketuai oleh Din Samsudin. Semoga ini akan menambah, dan Bismillah sih yakin ya, akan menambah kecintaan kalian akan Islam dan akan meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan mislilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.